Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, mawarisuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami. Warisan ilmu dan asrarnya Ahlul Bait itu ada pada kita, yaitu Al-Ba'alawi sebagai anak cucu daripada mereka. Nah, para ulama mengatakan mawarisuhum yang dimaksud oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mawarisum fina, yaitu al-bala wal mihan, yaitu ujian, kemudian gangguan daripada orang-orang sekitar yang menerpa kepada Ahlul Bait, itu juga akan menimpa kepada Al-Ba'alawi. Dan itu akan terjadi. Jadi ya gini, ada satu keluarga yang ngerasa paling menderita di muka bumi. Katanya sih, warisan, ilmu, dan rahasia-rahasia Ahlul Bait cuma ada di mereka. Tapi bentar. Ini warisan beneran apa klaim sepihak? Kalau beneran warisan, mana sertifikatnya, mana bukti autentiknya? Jangan-jangan cuma warisan mentalitas korban yang turun-temurun. Terus ceritanya, mereka ini kayak tokoh utama dalam sinetron azab tanpa ending. Tiap episode pasti dijegal ibu tiri kejam. Bahagia? Nggak ada dalam kamus mereka. Pokoknya merasa jadi bawang putih, auto penderitaan modern. Cuma dikritik dikit, langsung teriak. Ini ujian dari Allah. Ini warisan penderitaan dari leluhur. Lah, lo yang cari masalah, lo yang teriak dizolimi. Pantesan gak pernah selesai. Jadi mereka ini kayak bikin klub eksklusif yang cuma boleh dimasukin sama orang bermarga tertentu. Mau belajar agama, mau dalemin ilmu, sorry, kalau lo nggak punya marga ini, langsung diskualifikasi dari keistimewaan langit. Dan yang paling gokil, mereka udah punya spoiler masa depan. Penderitaan ini tidak akan selesai sampai datangnya Imam Mahdi. Bisa tebak masa depan tapi nggak bisa cari solusi. Kayak dukun TikTok keliling yang bisanya cuma bilang, hati-hati ada aura negatif di sekitar Anda. Kerjaannya cuma bikin panik. Ini bukan sekadar ajaran tapi manifesto. Kami harus selalu menderita supaya tetap istimewa. Mau gabung, ya lo aja sono gabung. Gue mah ogah. Nah, ini disebutkan juga oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di dalam kitabnya Tadhkirun Nas, beliau menceritakan tentang mimpinya, yaitu melihat As-Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Karena saat itu zaman Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, banyak Al-Ba'alawi mendapatkan ujian yang sangat berat. Fitnahan, intimidasi, bahkan pembunuhan menimpa kepada Al-Ba'alawi. Dan saat itu juga terjadi fitnah-fitnah agama. Kemudian Al-Habib Ahmad ini sumpah mimpi Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Di dalam mimpinya beliau berkeluh kesah. Wahai Sayyid, wahai Imam, ini bagaimana nih? Kapan selesai? Fitnah, kemudian ujian yang menimpa kepada Al-Ba'alawi, kemudian kapan diangkat fitnah agama oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Sayyid Ahmad bin Isa mengatakan, wahai Ahmad bin Hasan, ketahuilah, yang menimpa Al-Ba'alawi tidak akan sirna, tidak akan selesai, bal asad. Bahkan tambah parah, tambah parah, tambah parah. Itu tidak akan mungkin akan selesai hatta yadharul Mahdi, sampai muncul Imam Mahdi. Jadi ceritanya ada seorang Habib yang dapat notif dari alam gaib lewat mimpi. Iya, mimpi, nggak pakai riset, nggak pakai fakta sejarah, langsung dipatenkan sebagai dalil tingkat dewa. Dalam mimpinya dia curhat ke leluhur yang udah lama wafat, mirip anak kos nangis ke pemilik kontrakan gara-gara duit bulanan habis. Terus jawaban dari arwah ini, udahlah nggak bakal kelar. Malah makin parah, makin parah, makin parah.
Lah, ini petuah bijak atau spoiler film kiamat. Bukannya kasih solusi, malah ngegas kayak dukun lagi kasih ramalan buruk. Yang lebih gokil kesimpulannya, tunggu Imam Mahdi. Jadi daripada muhasabah, mereka milih nunggu penyelamat kayak bocil nunggu anime favorit tayang. Masalah realita nggak usah dipikirin, yang penting ada ending dramatis di masa depan. Intinya Khabib ini bukan lagi ceramah pengajian, tapi cuma kasih review film panjang tanpa ending. Makin lama episodenya, makin lebay penderitaannya. Jadi bagi kita yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada jalur Ahmad bin Isa Al-Muhajir, maka kita siap-siap mendapatkan ujian yang sama seperti dialami oleh datuk-datuk kita. Karena itu bagi kita yang sabar karena Anda telah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yaitu dipilih menjadi anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun, lahir bukan pilihan, tapi ngeluh menderita kok kayak lagi ikut lomba derita nasional. Yang paling ngakak, mereka nyebut ini sebagai kenikmatan luar biasa. Bro, jadi ujian berat itu nikmat, tapi giliran dikritik dikit langsung mode tersakiti. Mana nih standarnya? Kalau warisan cuma berupa penderitaan, terus nikmatnya di mana? Jangan-jangan kenikmatan yang dimaksud itu hak spesial buat baper seumur hidup. Jadi buat lo yang hidupnya menderita, selamat ya. Lo emang berdarah platinum, well. Dan di dalam mimpi tersebut, As-Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir memberikan wasiat untuk kita semua, yaitu Al-Ba'lawi, wa amarana bil i'rad wa taghaful an dzalika wa luzumi ta'ah wa sunnah wal jamaah. Kita Al-Ba'lawi ketika diterpa fitnah ujian, maka perintah daripada datuk kita As-Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir, kita diperintahkan yang pertama al-i'rad, berpaling, tidak usah ikut larut di dalam pembahasan tersebut. At-taghaful, cuek, biarkan mereka memfitnah kita, biarkan cuek. At-taghaful. Kemudian luzumu ta'ah, jangan lupa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda sebagai contoh terbaik untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yaitu as-sunnah wal jamaah, luzumu sunnah wal jamaah, jangan lupa untuk melaksanakan sholat berjamaah dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita sabar, Al-Ba'lawi sabar. Anda pasti mendapatkan ujian, Anda pasti mendapatkan fitnahan sampai munculnya Imam Mahdi. Karena itu kita berharap mudah-mudahan umat Nabi Muhammad disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita Al-Ba'lawi mudah-mudahan bisa melaksanakan daripada wasiat datuk kita yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, yaitu al-i'rad, at-taghaful, luzumu ta'ah wa sunnah wal jamaah. Wah, pesannya mantap banget. Kalau ada yang kritik, biarin aja, jangan dibahas. Lah, siapa dulu yang suaranya kenceng ngeklaim paling istimewa? Giliran orang nanya balik, malah main teknik ngeles. Ini manhaj agama atau tutorial ngadepin debt collector? Dan yang paling epic, sabar. Pasti bakal terus difitnah sampai Imam Mahdi turun. Wah, jadi solusinya bukan melakukan perbaikan, tapi nunggu penyelamat turun dari langit. Kayak pemain bola yang cuma jongkok di lapangan, berharap wasit tiba-tiba kasih penalti gratis. Ini kayak plot film pendek di YouTube Short, yang tokoh utamanya menderita terus, konfliknya makin absurd, tapi endingnya dijanjikan bakal epic. Tapi part lanjutannya nggak di-upload. Kisah nyata akhir zaman ketika salah satu pelayan di pondok pesantren Darul Mustofanya Habib Umar bin Hafid tempo dulu. Zaman-zaman awal itu ya. Saya dengar ceramah ini dari Habib Umar zaman dulu.
Salah satu pelayannya meninggal dunia. Lah malamnya itu sesama pelayan yang teman satu kamar. Mimpi. Ya pemirsa, mimpi. Jangan diremehkan mimpi. Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Ya, Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Mukjizatnya Nabi Yusuf takwil mimpi. Jadi kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi yang sahih, kamu mengatakan mimpi kok dibuat dalil. Al-Quran tuh pakai mimpi jadi dalil. Waduh, ini dongeng tingkat plot armor maksimal. Kalau dijadikan film, bakal masuk kategori isekai religi. Di mana karakter utamanya mati, tapi malah dapat VIP pass langsung ke surga tanpa ditanya mungkar nakir. Jadi ceritanya mimpi seorang khodim di pesantren dianggap selevel dengan wahyu dalam kisah Nabi Yusuf. Wow, upgrade kelas mimpi yang luar biasa. Bedanya kalau mimpi Nabi Yusuf memprediksi kejadian nyata dan diuji kebenarannya, ini malah asal comot dalil buat bikin mimpi random jadi wahyu mini. Imam Bukhari menjadikan mimpi sebagai sesuatu yang penting sehingga dimasukkan di dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari memang mencatat beberapa hadis tentang mimpi. Tapi apakah berarti setiap mimpi orang zaman sekarang otomatis jadi hukum Islam? Tentu tidak. Well, Imam Bukhari bukan kolektor cerita ngelindur. Beliau hanya mencatat hadis yang sahih. Bukan asal percaya mimpi orang random. Mimpi bisa jadi ilham pribadi, tapi nggak bisa langsung dijadikan aturan buat semua orang. Kalau semua mimpi dianggap dalil, maka siapa saja yang baru bangun tidur dan masih belekan, bisa kasih fatwa. Nabi SAW bersabda, ru'yatul mu'min, mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Benar. Ada hadis yang bilang mimpi seorang mukmin adalah sebagian kecil dari kenabian. Tapi apa itu berarti setiap mimpi langsung jadi wahyu? Ya enggak lah. Mimpi itu bisa benar, bisa juga cuma efek begadang kebanyakan kopi. Para sahabat aja dulu. Nggak asal percaya, harus dicek dulu sama syariat dan realitas. Nah sekarang coba cek tuh mimpi si Kodim yang katanya nggak ditanya mungkar nakir. Itu sesuai nggak sama syariat? Kalau semua mimpi wajib diyakini, besok ada yang mimpi ketemu Imam Mahdi di warteg, langsung bikin konferensi pers akhir zaman. Jadi kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi, kamu meremehkan syariat Islam. Ngeri. Kalau lo nggak percaya mimpi-mimpi absurd, langsung dicap meremehkan syariat Islam. Gaya sok suci, tapi modusnya udah kayak sales asuransi akhirat. Ujung-ujungnya lo dipaksa beli jaminan keselamatan versi Baklawi. Bayangin kalau semua mimpi wajib dianggap kebenaran mutlak. Dunia ini bakal dikuasai bukan sama ilmu dan akal sehat, tapi sama perkumpulan dukun, rebahan, dan alumni mimpi liar. Ya, jadi kalau mau pakai dalil, pakai yang benar. Jangan sampai yang sakral tenggelam cuma gara-gara tafsir mimpi orang yang habis kekenyangan. Makan duren. Ya, sebelum diremehkan, tak dalil sih. Mimpi. Dalil lo Zongwell. Itu mah bukan dalil, tapi dalil modus. Lebih cocok buat jualan minyak penglaris daripada buat nyari kebenaran. Nah, dalam mimpinya tadi ketemu sama temennya yang Al-Baturu tadi dia. Khodim ini. Kelasnya kelas khodim, bukan kiai, habib, ustadz, guru, ajengan, bukan. Bukan syekh, khodim. Bagian ngepel, bagian nyetrika, bagian nyuci, bagian masak ini di pondok itu. Dilihat kok pakaiannya ulama. Di alam mimpi itu. Pakaiannya raja-raja. Jubah-jubah yang indah-indah luar biasa. Ya bingung toh ya. Cek ganteng nih koncoku nih ya.
Kok bagus betul? Maka ditanya, apa yang kamu dapatkan di alam sana? Jawabannya tambah nggak jawab. Jawabannya itu merintah dulu. Kamu lanjutkan jadi pelayan di pondok ini. Kenapa begitu? Karena sejak saya meninggal sampai hari ini nggak ketemu mungkar nakir. Waktu dan tempat dipersilahkan, Well.